Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur di Mushola Al-Kautsar Pertamina yang dirahmati Allah. Kembali kita bertemu dalam ta'lim kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita selalu pengetahuan yang tinggi, mendapatkan hikmah-hikmah dalam setiap langkah-langkah kehidupan, mengambil hikmah-hikmah terdalam dari setiap syariat yang kita pahami dan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa may yadzakkaru illa ulul albab. Diberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Tentu saja yang dikehendaki Allah ini adalah orang-orang yang memang dipantaskan Allah untuk mendapatkan hikmah. Tentu saja orang-orang yang melakukan persiapan-persiapan, prakondisi-prakondisi untuk mendapatkan hikmah. Karena hikmah memang itu terkait dengan ilmu yang sangat dalam dan tinggi. Itulah yang ingin diraih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan sharing tentang bersih hati. Orang bijak mengatakan al-zahiru tadullu 'alal batin, bahwa yang zahir, yang lahir, yang nampak di permukaan ini itu menunjukkan batinnya. Ketika seseorang itu memiliki yang bersih yang ada di dalam, insya Allah yang tampil di luar pun nampak bersinar, nampak bercahaya. Ketika Allah berfirman misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhu yauma idzin na'imah. Di antara orang-orang yang dekat kepada Allah, wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang bersinar. Itu kenapa? Karena memang di dalamnya bersih, yang keluar pun, yang nampak pun nampak bersih, bersinar-sinar. Ketika Rasulullah diejek, dicaci, bahkan dimaki, dia nampak senyum dan sering diam. Ketika istrinya mengatakan, ya Rasulullah, engkau kalau diejek selalu diam, kadang tersenyum, kenapa enggak dibalas saja? Sekali-sekali dijawab. Kata Rasulullah, orang itu kan akan menghadiahkan sesuatu berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia simpan. Kalau yang disimpan adalah yang buruk, pasti yang keluar, yang dia bagi sama orang pasti yang buruk juga. Oleh karena itu, bicara soal bersihnya hati adalah bicara yang paling mendasar di dalam agama kita ini. Orang kalau hatinya kotor, nggak mungkin bisa sholat dengan khusyuk. Itu tidak, Pak. Gimana sholat mau khusyuk, mau tenang, mau merasakan kesyahduan, kalau hatinya kotor? Nggak mungkin. Padahal Allah berfirman di sana, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mengaku beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu nggak bisa muncul dari hati yang kotor. Jadi syaratnya memang harus hati yang bersih. Wajah-wajah yang berseri nggak mungkin dimiliki orang yang hatinya iri, dengki, dendam, resah, nggak mau memaafkan. Penyakit sombong nggak mungkin itu muncul dari orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwan muntabi'ah fi mir'ati. Bagaimana mungkin wajah itu bisa bersinar sementara hatinya itu penuh dengan gambaran-gambaran urusan duniawi melulu. Wa kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Bagaimana mungkin dia fokus, konsentrasi menuju di jalan Allah sementara dia sendiri terbelenggu oleh syahwatnya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita belajar terus-menerus bahwa awal dari kekhusyukan ibadah, awal dari kelapangan, kedamaian, kecintaan dan kesyahduan dalam beribadah itu adalah berdasarkan hati yang bersih. Itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang sanggup dan mampu membersihkan hati. Karena dalam kajian tasawuf itu misalnya hati itu punya penyakit yang banyak. Dalam beberapa kitab Tazkiyatun Nufus misalnya, penyakit hati manusia itu ada 60.000. Ya, ada 60.000. Karena itu Allah mengatakan beruntung orang yang mampu membersihkan penyakit hati yang begitu banyak. Setelah dibersihkan apa? Setelah dibersihkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Setelah hati bersih baru diperintahkan berzikir. Bagaimana mungkin hati masih kotor tapi berzikir? Ya nggak mungkin tenang. Padahal yang membuat tenang itu ketika hati sudah bersih. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati tenang. Tetapi ini kalau kita sudah terlebih dahulu membersihkan hati. Setelah hati bersih baru berzikir. Tidak seperti yang terjadi banyak orang ketika berzikir subhanallah alhamdulillah bawa tasbih yang besar, wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi begitu nampak orang yang dia benci lalu langsung dia caci, siapa sih dia tuh? Apa sih, bagaimana sih? Jadi padahal sedang berzikir. Bagaimana mungkin orang sedang berzikir tapi menjelek-jelekan orang? Kan runtutannya bersihkan dulu hati, setelah hati bersih baru berzikir. Itu yang membuat kita tenang. Setelah hati tenang, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Setelah berzikir baru pantas untuk sholat. Ya, kadang kan terbalik-balik. Ada orang zikir hati masih kotor, menyebutkan subhanallah alhamdulillah tapi masih ada iri, dengki, sombong, ujub. Jadi gimana mau berbuah itu zikir? Ada orang yang sholat tapi masih menyimpan penyakit-penyakit hati. Memang ucapan Allahu Akbar, tapi yang terlintas dalam pikirannya, kok sampai hati dia berbuat begitu sama aku ya? Sami Allahu liman hamidah, air susu dibalas air tuba. Sepanjang sholat ngoceh aja dia. Padahal urusannya menghadap sama Allah, Zat yang menghidupkan dan mematikan, Zat yang menentukan dan meletakkan takdir dan nasib pada hidup kita yang begitu besar. Kita dibelokkan dengan urusan-urusan pribadi yang sangat rendah itu. Karena itu lewat hati yang bersih itulah kita bisa memunculkan rasa nikmat beribadah, kesyahduan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Salah satu yang membuat dakwah Rasulullah itu berhasil, kenapa? Karena Rasulullah memiliki apa yang disebut dengan kekuatan ibadah, quwwatul ibadah. Ketika kekuatan ibadah itu ditunjukkan Rasulullah menjadi sangat gagah, nggak pernah stres, nggak pernah depresi. Kenapa? Yang dia hadap, yang dia dekatkan kepada yang maha kuat, nggak mungkin dia stres. Ya, ketika ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini kan sudah menjadi Rasul, engkau ini maksum, kenapa kok ibadahmu sampai begini hebat, sampai bajumu basah oleh air mata? Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak ingin dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur? Jadi ini bedanya orang yang khawas dengan yang awam. Kalau orang yang khawas itu di dalam ibadah yang dia lakukan yang muncul adalah terima kasih ya Allah, Kau masih membukakan hatiku untuk beribadah, terima kasih ya Allah. Ketika dia beribadah, ya Allah terima kasih Engkau mudahkan aku untuk beribadah. Ya, mudah-mudahan kita sampai kepada level ini. Jadi orang soleh bilang at-taisiru fil ibadah ya min a'zami ni'amillah. Kemudahan kita melangkahkan kaki ke masjid, kemudahan kita untuk beribadah kepada Allah, itu sesungguhnya balasan terbesar dari Allah. Tapi terkadang orang menganggap balasan kalau rezekinya terus banyak secara materi,
Kalau dia naik pangkat itu mungkin bisa jadi balasan, tetapi balasan terbesar bagi orang-orang yang cinta sama Allah ketika dimudahkan hatinya, dibukakan hatinya untuk beribadah, itu balasan. Min a'zami ni'amillah, sebagian dari nikmat Allah yang besar ketika kita dimudahkan beribadah. Itu yang dirasakan Rasulullah. Ya Allah, terima kasih Engkau masih membukakan hatiku untuk beribadah. Terima kasih, jangan Engkau ganti ibadahku ini dengan pekerjaan yang lain. Ya, inilah karena lagi-lagi bersihnya hati muncul kekhusyukan, muncul kesyahduan. Jadi masih di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja. Anda wujudi zalal misalnya. Kalau orang awam ya mengandalkan ibadah dia bukan mengandalkan Allah. Begitu dia sudah beribadah, aku kan sudah beribadah, apalagi? Ya, jadi ukurannya amal. Padahal yang diburu itu bukan amalnya. Yang diburu bagaimana dengan ibadah itu muncul syukur, terima kasih, hati kita masih dibukakan, sehingga yang kita lihat kekuasaan Allahnya, bukan amalnya. Karena kalau kita pandang amalnya, yang muncul adalah kagum kepada diri sendiri, jadi sombong. Aku kan sudah beribadah. Begitu dia mengandalkan amal, datang cobaan, dia protes sama Allah. Ya Allah, aku sudah beribadah gini kok masih diuji juga. Nah, akhirnya dia mau mengatur-ngatur Allah. Itu bahayanya. Nampak orang yang mungkin ibadahnya sepele, bolong-bolong, dia sepele. Apalagi kalau ibadah orang yang bolong-bolong itu karirnya bagus aja, loh. Dia ibadahnya seperti itu kok karirnya bagus. Nah, ini kan mau mengatur-ngatur Allah. Padahal kan bukan urusan kita. Karena urusan orang yang bagus karirnya belum tentu juga jaminan kemuliaan. Inilah kekuatan ibadah itu membuat apapun yang dilakukan oleh Rasulullah menyenangkan dan membahagiakan. Hatinya lapang. Dalam berkata-kata itu selalu dibuatnya orang menjadi tenang. Yang sedang resah, sedang gelisah, ketika Rasul menyampaikan sepatah dua kata jadi tenang. Kenapa? Karena bahasa yang muncul dari hati yang bersih itu akan keluar sampai ke dalam hati. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang memang sampai ke dalam hati. Qaulan baligha. Bahasa yang sampai ke dalam hati itu berangkat dari hati yang bersih. Jadi hebatnya Bapak Ibu, Rasulullah itu mampu betul dia melihat, menganalisis sahabat-sahabat apa yang paling mereka butuhkan. Misalnya ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, berikan kepadaku pengetahuan tentang ibadah yang paling dicintai Allah. Rasulullah tidak buru-buru menjawab, dilihat dulu siapa nih yang bertanya. Ketika yang bertanya ini adalah orang yang pemalas, gak mau bekerja, suka minta-minta, gak kreatif, jarang silaturahmi, gak suka membangun network, Rasul mengatakan, kamu mau tahu amal yang paling dicintai Allah? Iya ya Rasulullah. Amal yang paling dicintai Allah adalah amalun rajulun biyadihi. Amal yang paling dicintai Allah adalah amalan seorang yang dia bekerja dengan tangannya, dengan keringatnya sendiri untuk diri dan keluarganya. Jadi orang yang bertanya tersebut langsung kena, oh berarti saya selama ini nggak dicintai Allah karena saya pemalas. Langsung dia bekerja dengan penuh rajin. Ketika ada lagi yang bertanya, orang lain bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang bertanya ini kebetulan kalau sholat, kalau ibadah-ibadah sunnah suka panjang-panjang. Ya, kalau sekali baca Quran 3 juz. Tapi baca Quran lagi 6 bulan kemudian. Sekali baca Quran 4 juz. Tapi 7 bulan kemudian. Sekali sholat duha sunat 12 rakaat. Tapi sholat duhanya setahun sekali. Jadi untuk orang yang bertanya seperti ini, kata Rasul, amalan yang paling dicintai Allah sedikit. Biar sedikit tapi continue. Jadi orang yang bertanya pun langsung kena. Oh iya, berarti saya selama ini tidak melakukan ibadah yang dicintai Allah.
Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kebetulan yang bertanya ini suka sholat di akhir-akhir waktu. Sholat zuhur itu sudah mau masuk waktu asar, atau mungkin sudah di awal asar lagi zuhurnya. Sholat subuh sudah hari mau terang. Akhirnya untuk yang bertanya seperti ini, Rasul bilang, amalan yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Jadi banyak sekali jawaban. Ada yang berbuat baik sama orang tua, ada yang jihad, karena kalau diajak perang suka sembunyi-sembunyi. Ini yang membuat Rasulullah itu dikenang-kenang. Ini yang membuat Rasulullah awalnya mau membunuh, tapi jadi berjuang mati-matian untuk membela Rasulullah, karena sangat kena di hati. Inilah beruntungnya kalau orang yang memiliki hati yang bersih, artinya memang dia diarahkan oleh Allah. Antara ada dalam kajian Al-Hikam ini ilmu ridho. Ilmu ridho ini sesungguhnya begitu kita mampu berbuat ridho, ikhlas menerima dengan keadaan kita setelah kita berjuang dengan azam sekuat tenaga, kemudian kita serahkan sama Allah. Itu artinya kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, itu kita berusaha mensejajarkan antara kudrah dan irodahnya kita dengan irodahnya Allah. Ya misalnya ada orang yang sudah berbuat, terus dia katakan kepada Allah, ya Allah, kini aku serahkan kepadamu. Aku siap untuk engkau atur ya Allah. Aku sudah berbuat, bimbing aku supaya apapun yang aku lakukan ini yang terbaik. Jadi sebenarnya ketika orang mampu melakukan ini, dia sudah menjadikan hand in hand, mensejajarkan antara irodahnya dengan irodahnya Allah. Orang yang hatinya bersih tidak banyak menyalah-nyalahkan orang. Yang paling-paling yang dia katakan, aku terima ya Allah, aku pantas mendapatkan ini. Ya, jadi misalnya apapun yang dia alami, ya, seperti yang dialami Rasulullah kan begitu. Bukan sedikit ujian yang dia hadapi, banyak. Tapi Rasul dengan hatinya yang bersih, dia mampu mengatakan, ya Allah, aku tidak tahu ya Allah mana yang terbaik buatku. Apakah ujian-ujian yang kau berikan kepadaku sehingga membuat aku sedih, atau ujian-ujian yang membuat aku gembira? Aku nggak tahu mana yang terbaik dari dua hal ini. Karena baik ujian yang membuat aku sedih maupun ujian yang membuat aku gembira itu sama-sama datang darimu ya Allah. Sesuatu yang datang darimu pasti baik ya Allah. Sanggup nggak kita Bapak Ibu mengatakan begitu? Kalau kita kan umumnya kalau ditanya lebih pilih mana? Ujian yang membuat kita sedih atau ujian yang membuat kita senang? Pasti pilihannya yang membuat kita senang. Tapi Rasulullah tidak. Bagi dia itu sama saja baiknya, karena sama-sama datang dari Allah. Inilah kekuatan apa yang disebut dengan quwwatul ibadah. Jadi kalau dulu ada teori barat yang sangat terkenal dalam buku The Secret, judulnya teori itu The True Law of Attraction. Katanya ada hukum magnet ketertarikan. Begitu orang yakin, teori itu mengatakan begitu orang yakin dengan harapannya, dengan cita-citanya, alam sekitar pun akan mendukung untuk mengantarkan kepada cita-citanya. Tapi saya pikir teori ini lemah sekali dibanding teorinya orang Islam. Seorang Muslim itu punya teori firman Allah dalam hadis kursi itu, ana inda zanni abdi bi. Aku itu berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku, kata Allah. Artinya kalau kita yakin, jangankan alam, yang pemilik alam pun mendukung kita. Kalau teori the true law of attraction kan katanya alam yang mendukung. Ngapain kok alam yang mendukung? Kenapa nggak langsung kepada pemilik alamnya? The owner of the universe, pemilik alam ini. Ya, kata Allah, aku ini berdasarkan apa yang kau sangkakan, pikirkan. Makanya berpikir sajalah yang baik-baik. Itu yang disebutkan Allah. I'm what my servant think of me. Aku tuh berdasarkan apa yang hamba pikirkan, yang hambaku pikirkan. Jadi pikirkan saja tentang kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Allah akan mengantarkan kita ke situ. Tapi kalau yang kita pikirkan selalu yang buruk-buruk, karirku kayaknya seperti ini aja, udah bekerja tapi masih begini-begini, utang nggak terbayar-bayar, pasanganku nggak begitu perhatian, anak nggak berubah-berubah, itu yang diulang-ulang terus yang terjadi seperti yang kita persangkakan itu.
Jadi apa yang menunjukkan kita punya Allah kalau bukan kita arrujuk merefer kepada Allah dalam setiap aktivitas kita? Itulah yang diajarkan Rasulullah, selalu berprasangka yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Terima kasih ya Allah bahwa sampai saat ini Engkau masih membukakan hatiku untuk beribadah. Di luar sana jangankan hatinya terbuka, terkenang pun enggak ke masjid. Terima kasih Allah Engkau ciptakan aku menjadi manusia, jadi aku mengerti bagaimana menjadi manusia itu memanage perasaan, mengerti dicintai, mengerti mencintai, mengerti dikecewakan. Itu hanya ada pada manusia. Terima kasih untuk ini ya Allah. Aku bisa jadi matang, aku bisa jadi selalu berdoa di dalam kelemahan-kelemahan yang aku miliki. Jadi begitu. Jadi direspon selalu ujian-ujian itu dengan keridhaan. Itu hati yang bersih begitu. Jadi orang-orang soleh itu kalau datang ujian itu karena memang hatinya lapang, dia katakan ini qad raditu billah. Aku ridho dengan ketentuanmu ya Allah. Aku terima ini, aku pantas mendapatkan ini. Apalagi bukti kita bertuhan kalau kita tidak mengaduk seperti itu. Ya. Jadi katakanlah ketika ada orang sakit, saya kayaknya kurang percaya. Katanya kalau kita sakit dengan menggunakan ilmu ridho, itu insya Allah bisa sembuh. Ternyata setelah dipraktekkan iya juga. Tapi saya sebagai akademisi bukan memilih sebagai terapi. Tapi ada orang memilih menjadi terapi, pergi kemana-mana, bahkan sudah keliling beberapa negara dengan ilmu ridho itu. Apa? Dengan ilmu ridho itu seperti apa misalnya? Ketika ada sakit di anggota tubuhnya, dengan keyakinan kepada Allah, dia tepuk itu yang sakit. Ya Allah, meski aku sekarang sedang sakit, aku terima sakitku ini ya Allah. Aku pantas mendapatkan sakit ini. Aku terima ya Allah. Jadikan keikhlasan dan keridhaanku terhadap penyakitku ini menjadi jalan kesembuhan ya Allah. Sembuhkan ya Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan. Ada itu bukunya, bisa dicari di Gramedia. Itu dipraktekkan orang yang stroke, orang yang kena penyakit jantung. Ternyata dokter-dokter juga ada ilmu kedokteran namanya ilmu holistik. Lebih banyak orang yang cepat sembuh kalau dia selalu mengatakan hal yang baik-baik tentang penyakitnya, terutama tentang kesembuhannya, tentang kesabarannya, itu lebih cepat sembuh. Ini sudah diteliti. Jadi bukan hanya masalah sakit, masalah apapun, katakan dulu, terima dulu ya Allah, aku terima dengan kejadian yang aku alami, aku pantas. Apalagi bukti kita bertuhan kalau kita tidak mengatakan itu, mengadukannya kepada Allah. Jadikan keridhaanku terhadap masalahku ini menjadi jalan keluar. Engkau yang Maha menentukan dan meletakkan kami. Setelah ridho, hati yang bersih itu akan mengajarkan kita introspeksi. Ada apa ini? Kenapa saya dapat masalah? Introspeksi. Oh, mungkin ini karena saya terlalu perhitungan kalau sedekah. Oh, ini mungkin karena kalau beribadah saya tidak begitu khusyuk. Introspeksi, baru diperbaiki. Setelah introspeksi baru berdoa. Kalau datang masalah, datang cobaan, datang penyakit, katakan Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang aku alami ini, wa khlufni khairan minha, ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Inilah nikmatnya orang-orang yang bisa mempraktekkan ridho, introspeksi dan doa. Jadi dia selalu belajar mensejajarkan apa keinginan dia dengan maunya Allah, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya, inilah yang diajarkan para ahli tauhid, supaya kita ini sadar kita ini cuma bayang-bayangnya Allah. Kita ini cuma bayang-bayang. Yang betul-betul wujud asli yang ada cuma Allah. Begitu Allah mau tarik diri dari urusan kita, hancurlah kita ini. Kita ini, alam ini kan bayang-bayang. Kenapa? Karena kita ada dan alam ini ada karena diciptakan Allah. Kalau Allah nggak ciptakan kita, ada nggak kita? Jadi kondisi kita ini dalam perspektif tauhid itu mungkin, serba mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak. Nah, begitu Allah menciptakan kita, jangan lupalah sama yang hakikatul wujud-wujud yang benar-benar ada. Ya, sama seperti kita berdiri depan cermin. Yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin. Yang di dalam cermin itu ada kan karena ada yang di luar. Kan begitu Pak. Begitu yang di luar
menghindar, yang di dalam pun juga hilang. Hubungan manusia dengan Allah juga begitu. Jangan sampai Allah tarik diri dari urusan kita, oleng kita. Banyak orang yang oleng, kehidupannya resah, gelisah, panas saja, di rumah bertengkar aja. Kenapa? Karena komunikasinya sama Allah sering terputus. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan bersihnya hati ini, kita yakin kita akan belajar untuk mendapatkan hikmah-hikmah seperti yang dijanjikan Allah. Ini yang disebutkan Rasulullah, laisal ghina an kathratil arq walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang dikatakan orang yang kaya itu orang yang selalu memiliki aset, ya, permata, uang dan lain-lain. Tapi orang yang kaya, kata Rasulullah, orang memiliki hati yang bersih. Itu yang disebutkan oleh Allah. Akan datang suatu masa di mana orang tak lagi memikirkan jabatan, uang, keluarga, kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang damai. Saya kira Bapak Ibu, waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita merasakan puncak kebahagiaan kala kita berserah diri kepada Allah, merasakan puncak kebahagiaan kala kita mengadu, berzikir kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.